Halo guys, welcome back to my channel Asep IT yang selalu berbagi tentang dunia teknologi informasi, baik di dunia jaringan ya, pemrograman, bahkan juga di dunia hardware juga ya, Internet of Things juga kadang. Ya, oke, ini lumayan nih menarik nih video kali ini, yaitu kita akan membahas cara mengamankan PVS gitu ya, dari serangan hacker gitu ya, yang dimana saya di sini menggunakan VPS-nya itu menggunakan Docker gitu ya. Nah, jadi kan karena sekarang itu dibikin simpel gitu ya, nyeting-nyeting gitu ya, adalah tools baru gitu ya, namanya Docker itu. Nah, jadi dalam Docker ini seperti yang kalian lihat di gambar yang saya cantumkan ini, nah ini tuh ada 8 core spek VVS gitu ya, RAM-nya 8 GB. Nah, kalau dilihat ini full banget gitu ya. Ini full, padahal sebenarnya aplikasinya belum di running apa-apa, uh, tapi udah full. Nah, di situ yang bikin jadi pertanyaan tuh gitu ya. Aplikasinya belum di running apa-apa, baru Docker aja gitu ya. Aplikasinya belum diakses, nggak ada yang akses. Tapi ini kok full seperti ini gitu ya. Ini prosesornya full, lalu RAM-nya juga hampir habis gitu ya. Ini habis termakan semua. Nah, ini kejadian ini kalau Dockernya kita jalanin gitu ya, Docker Compose-nya kita jalanin, ini kejadian seperti ini. Ternyata setelah saya telusurin, ini ternyata dari settingan Docker itu kalau kita expose port gitu ya, expose port itu fitur dari Docker. Jadi kalau portnya kita publish gitu ya, berarti uh, kita itu sebagai public gitu ya, siapapun gitu ya, kan public itu bisa siapapun usernya, bisa mengakses VPS tersebut gitu ya, walaupun sebenarnya ada username dan password gitu. Tapi di situ sebenarnya kalau buat SSH mungkin lebih secure gitu ya, tapi kalau buat apa namanya, buat SSH lebih ada SSH key-nya. Tapi kalau untuk database seperti ini, kalau kita expose portnya uh, itu bahaya ya gitu ya. Nah, saya udah coba gitu ya, cara mengamankannya juga saya udah coba gitu ya. Nah, mungkin saya demokan dulu gitu ya. Di sini mungkin ada VPS saya nih yang udah saya siap, ini si staging gitu ya. Nah, staging ini kalau kita perhatikan ini belum ada aplikasi yang jalan, tapi di sini trafficnya mostly jalan terus gitu ya. Ini yang jadi masalah gitu. Padahal nggak ada yang akses aplikasinya gitu. Ini karena kalau apa saya cek gitu ya. Karena saya ini mengekspos port dari Docker gitu ya. Ini contohnya nih. Ini contohnya port dari MySQL. Ini saya expose nih gitu ya, 3306. Nah, ini tuh sebenarnya salah satu yang harus diperhatikan gitu ya. Port ini jangan sampai kalau kalian mau expose itu apa namanya, dipertimbangkan lagi gitu ya. Karena dengan mengekspos seperti ini, ketika kalian atau siapapun yang akses dan tahu IP publiknya gitu ya, ini nanti ketika saya akses gitu ya, IP publiknya, misal gitu ya, sebentar. Kalau saya akses IP publiknya itu dia akan ngerespon ya, gitu ya. Kita cek ya di sini, akses denied for user ini gitu ya. Ya ini walaupun denied, tapi ini udah ngerespon gitu dari VPS-nya bahwa port tersebut terbuka gitu. Nah ini seperti ini ya. Nah ini, itu ya ngerespon nih, port tersebut terbuka gitu. Nah ini
caranya gimana gitu ya. Kalau kalian pakai firewall itu saya udah coba itu nggak berimpact gitu ya. Saya sudah coba gitu firewallnya, coba saya lock gitu ya, akses misalkan portnya di drop gitu ya, akses dari luar itu nggak impact ya, karena memang dari dockernya sendiri itu udah nge-forward langsung ke IP public gitu. Jadi solusinya kalau pakai firewall gitu ya, itu nggak impact gitu ya, saya info sekali lagi, itu nggak impact ya, tetap bisa ditembus gitu ya, karena si dockernya itu sendiri itu tidak apa ya, tidak menggunakan lokal mesin firewall dia gitu ya, firewallnya si VPS gitu ya, tapi dia benar-benar dia itu numpang gitu ya. Jadi kalau kalian pakai firewall pun ya nggak impact apa-apa gitu ya. Mau nggak mau sih menurut saya solusinya ini jangan menggunakan expose ya. Biarkan aplikasi itu komunikasinya antar kontainer aja gitu ya. Misalkan di sini kan ada port nih 3306 gitu ya. Ya udah, biarin aja si misal aplikasi apa tuh manggil langsung ke nama kontainernya langsung gitu ya. Jadi kita nggak perlu expose portnya keluar gitu biar si public uh, tidak bisa mengakses gitu ya. Salah satu itu bisa gitu ya. Kedua, nah ini kan kalau kalian lihat ini expose ke IP apapun bisa mengakses gitu ya. Nah ini bisa kita gunakan IP-nya gitu ya. Jadi yang bisa mengakses misalkan mesin Linux-nya aja gitu ya. Nah ini misal di sini, ini tinggal kita kasih aja nih. Kalau kita lihat di sini kan 3306 gitu ya. Nah ini tinggal dikasih IP aja. Kasih IP 127.0.0.1. Nah ini udah otomatis berarti yang bisa ngakses itu hanya VPS-nya aja gitu ya. Atau lokal mesin Linux-nya. Kalau mau ngakses ke database-nya gimana ya, over SSH aja gitu bisa ya. Biasanya kan kalau pakai DB Manager ini ada SSH connection ya. Ini ya seperti ini, lalu diisi hostnya, localhost kayak gitu. Nah ini sebenarnya dia tuh connect menggunakan koneksi SSH, lalu uh, apa namanya connect ke database-nya via SSH tersebut gitu. Jadi nggak langsung connect seperti ini gitu. Nah ini dengan seperti ini harusnya nanti nggak terjadi lagi akses denied ya gitu ya. Kita coba ya. Ini kita downin dulu coba ya. Docker compose docker compose docker compose, ini harus dijalani semua ya. Override kita downin dulu. Nah kita apa namanya stop dulu gitu ya. Nah lalu kita lihat ya nanti ya, kita hotop dulu gitu ya, benar nggak sih trafficnya dari Docker gitu ya, karena kalau saya perhatiin ini trafficnya dari Docker nih. Nah ini udah berkurang ya, kalau tadi kan ini trafficnya naik-naik terus ya. Nah ini berarti indikasinya memang traffic tersebut dari Docker gitu. Nah cara ngamaninnya ya salah satunya itu ya tadi ya gitu ya. Kita coba naikin lagi, kita up lagi. Kita cek proses yang jalan. Nah kita lihat yang 3306 sekarang ini ada allow IP-nya hanya lewat 127.0.0.1 yang berarti
publik harusnya tidak bisa mengakses kalau dia tidak bisa atau kalau dia tidak punya akses ke SSH-nya. Ini kan saya publik ya, gitu ya, langsung saya tembak IP publiknya, langsung saya save tuh. Ini ya, jadi nggak bisa mengakses gitu. Kalau tadi kan dia akses denied gitu ya, ini mungkin gara-gara kesini sih. Coba saya ini dulu ya, new connection, IP, ADDR. Ini kita langsung tembak ya IP publiknya. Ini kebetulan IP publik saya. Sekarang masih dibuka tapi nanti bakal kita close gitu ya karena bahaya nih. Barusan kan di allow-nya lewat baru lewat ini ya. Baru lewat 127 ya. Harusnya sih udah nggak bisa ya. Tes. Nah itu ya. Jadi nggak bisa. Tadi kan kalau kita buka itu dia bisa. Gitu. Ya paling itu sih atau ya mungkin solusinya bisa salah satunya itu, tapi kalau just info gitu ya, kalau menggunakan firewall ini nggak impact, saya udah merakrekin ya, pakai UVW firewall itu nggak impact. Jadi saran saya sih berhati-hati dalam mengekspos port di Docker gitu ya, karena itu ternyata bisa jadi celah pada VPS kalian gitu ya. Bukan nggak boleh sih, tapi berhati-hati ya, perhatikan jangan langsung diakses ke publik gitu ya, tapi mungkin ya seperti saya ini ya bisa diakses lewat SSH dulu, tunnel dulu ke SSH, and then uh, baru akses lewat IP gitu ya, localhost biasanya. Mungkin demikianlah tentang Docker expose port ya. Perhatikan sekali lagi. Mungkin tutorial videonya sekarang sih lebih kepada pengawasan gitu ya, keamanan dikit lah gitu ya. Jangan sampai VPS kalian sama dengan VPS saya nih kena kena apa namanya kena hack lah gitu. Tapi nggak di hack sih sebenarnya, ini masih mencoba-coba dia nih gitu ya. Dia ada nyoba-nyoba nih. Nah ini juga bisa kalian bisa lihat ya trafficnya tinggi banget. And then saya juga masih punya sih ini lognya. Nah ini lognya seperti ini. Akses denied, dia ada nyoba-nyoba gitu ya. Padahal pakai password. Oke, demikianlah video tutorial sharingnya ya, sharing tentang Docker. Sampai ketemu lagi di video tutorial lainnya. Bye bye. Oh ya, bagi software, bagi yang mau softwarenya ini masih beta nih, nanti saya share juga sih. Oke, thank you, bye.